Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman peternak Nusantara dengan saya Cuk Noviandi. Mohon maaf, ini sudah setahun saya nggak upload video apapun karena lebih banyak fokusnya di pekerjaan dan juga sudah mulai kuliah offline, jadi udah jarang kuliah online, jarang di depan komputer rekam seperti ini. Ini sudah setahun lewat saya tidak pernah upload YouTube. Kemudian diskusi dengan teman-teman peternak Nusantara itu lebih baik juga lewat grup WA yang sudah ada. Jadi di situ udah banyak sekali teman-teman yang bergabung, ada 200, mungkin 250 lebih udah ya. Dan itu teman-teman sudah banyak yang levelnya saya sering sebutkan levelnya sampai ke S2. Jadi seringkali teman-teman yang baru bergabung bertanya sesuatu yang sudah pernah dibahas, teman-teman sama peternak yang menjawab. Ya, kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, diluruskan, atau mungkin secara keilmuan ataupun secara teori perlu saya jelaskan, baru saya dan juga Mas Miftah yang akan menjelaskan. Tetapi pada prinsipnya di grup itu udah luar biasa, saya senang sekali. Itu grup yang sangat aktif. Teman-teman yang ini yang peternak yang baru gabung, baru ketemu YouTube ini, belum gabung di grup peternak Nusantara, silahkan bisa WA saya di nomor ini ya, sebalik nomor ini ya, di atas ini. Silahkan di nomor ini. Nah, nanti bilang aja, Pak, saya sebutkan nama, peternak dari mana, mau bergabung di grup peternak Nusantara, nanti saya gabungkan. Oke, hari ini kita akan bicara sedikit tentang suplementasi pakan ruminansia, terutama menggunakan mineral block dan urea molasses block. Jadi ini atas permintaan teman-teman untuk membuat bagaimana sih bisa nggak kita membuat mineral block yang sekarang mulai populer di antara peternak. Bisa nggak kita buat sendiri? Karena kalau beli itu harga cukup mahal. Saya cek di online itu harga mineral block itu dengan berat 3 kilo itu harganya sudah 150-an ribu. Naik turun, yang paling murah 130 ribu. Kemudian kalau 5 kilo, 6 kilo itu sekitar 200 ribu ke atas ya. Nah, baru pekan lalu saya coba dengan beberapa peternak, kita dengan modal plus minus 25 ribu rupiah kita bisa buat mineral block sebanyak 6 kilo. Jadi 6 kilo 25 ribu rupiah ya, silahkan Anda lakukan kalkulasi betapa murahnya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, itu kemarin kita buat dengan versi termurah. Harga mineral block itu akan naik turun berdasarkan mineral yang kita pakai. Nah, nanti kita terangkan di belakang. Oke, sekarang kita mulai aja dari awal. Jadi kini kita akan bicara tentang suplementasi pakan ruminansia, terutama pakan mineral block dan urea molasses block. Oke, yang pertama, sebelum ke sana, teman-teman sudah berkali-kali lihat tayangan ini. Jadi saya selalu menyampaikan 3 hal ini dulu kalau kita bicara ternak ruminansia, sapi, kambing, domba, ya, termasuk juga kerbau. Yang dibutuhkan apa? Yang pertama harus ada serat dulu. Ya, serat itu hijauan, baik rumput maupun daunan ataupun sisa pertanian. Intinya yang serat kasar lebih dari 18%, atau kalau kita cara NDF, Neutral Detergent Fibernya, lebih dari 35%. Kemudian, sebenarnya kalau kondisi serat ini sudah bagus, ya katakanlah proteinnya sudah di atas, protein kasarnya serat ini sudah di atas 13%, misalnya menggunakan rumput-rumput super yang ada sekarang kayak Amanuna, Mami, kemudian Pacong, Odot, yang itu dengan kondisi pemupukan yang baik, mungkin sudah cukup. Ya, tapi masalahnya adalah kecerahan yang lambat menyebabkan protein kasar yang tinggi di dalam rumput itu tidak bisa tergunakan seluruhannya. Jadi katakanlah di rumputnya itu 13%, secara teori 13% protein kasar untuk ruminansia sudah cukup, tapi menjadi tidak cukup karena kecernaannya atau kelarutannya atau yang bisa diserap, yang bisa digunakan oleh ternak itu tidak 100%. Buktinya apa? Makin banyak makan daun-daunan, hijauan, pasti kotorannya juga makin banyak. Nah, sehingga kita butuh sumber karbohidrat dan sumber protein yang cepat larut, yang cepat bisa digunakan oleh mikroba rumen, ya, sehingga nanti bisa menjadikan sumber energi dan juga sumber protein bagi ternaknya. Ya, nanti di YouTube yang sebelumnya sudah kita bahas tentang sumber karbohidrat dan sumber protein ini, batasan seperti apa, bahan-bahannya seperti apa. Kalau mau lebih detail lagi, lihat di kuliah-kuliah saya di playlist yang kuliah S1 ya, di situ ada ya, di bahan pakan formulasi ransum. Memang itu untuk mahasiswa, tetapi melihat level peternak di grup peternak Nusantara itu gampang lah untuk mengikuti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kadang-kala kita sudah memberikan lengkap, ada seratnya, ada konsentrat mengandung karbohidrat ataupun mengandung protein cukup lengkap, hitungan kita sudah bagus,
sudah kita menghitung menggunakan, katakanlah kita udah pakai LCR, linear cost ration, ya. Apa itu LCR? Ada di tayangan saya yang lain. Kita sudah ngitung dengan tepat, tetapi kok sapi ini malah ambruk. Kalau orang Jawa bilang ambruk, nggak bisa berdiri, nggak kuat. Kenapa? Salah satu penyebab sapi tidak kuat atau ambruk atau dia fisiknya tidak baik adalah karena mineral. Contoh di dua gambar ini ya. Di dua gambar ini, sapi dua ini jatuh karena dia kekurangan kalsium di dalam pakannya. Nah, apa itu? Apa itu kalsium? Kalsium adalah salah satu mineral penting yang dibutuhkan oleh ternak. Banyak mineralnya, ada kalsium, ada fosfor, ada kalium dan seterusnya. Ya, ada natrium. Masing-masing dibutuhkan sebenarnya hanya sedikit, tetapi vital. Ya. Pada ternak-ternak yang dikembalakan, biasanya mereka secara otomatis mendapatkan itu tercukupi. Dari mana? Dari rumput yang dia makan terikutkan tanah. Di tanah itu ada mineral-mineral itu. Kemudian juga secara alami sapi itu dia bisa mengetahui apa yang dia butuhkan. Dia bisa mendapatkan nutrien yang dia kekurangan dari alam. Kalau dia dibebas lepaskan. Tetapi begitu dia dalam kandang, bahkan kita yang mengatur. Dan kita seringkali tidak bisa mengetahui apa yang kurang. Nah, sehingga seperti saya sampaikan tadi, mineral walaupun jumlah kecil, tetapi sangat penting dalam pertumbuhan dan fisiologis ternak. Ternak bisa tidak tumbuh maksimum, ADG menjadi rendah walaupun makannya banyak, tetapi dia tidak bisa maksimum. Ataupun juga dia tidak bisa memproduksi susu dengan maksimum. Anaknya yang lahir cacat, atau bahkan anak yang belum lahir dia keguguran. Nah, ini bisa terjadi karena mineral tidak seimbang. Karena mineral itu fungsinya satu untuk pertumbuhan, untuk memproduksi daging juga meningkatkan produksi daging, memperbaiki reproduksi dan juga yang paling penting imunitas ternak. Nah, gimana kita tahu ternak kita kurang mineral? Teman-teman pasti sudah pernah melihat atau mungkin pernah mengalami sendiri punya ternak yang dia suka makan tanah. Kalau dilepas di umbar, dia langsung makan tanah. Yaitu pengalaman saya dulu pertama jadi masa melihat sapi perah di umbar, bukannya langsung makan rumput, dia makan tanah. Saya heran, ngapain tuh sapi itu? Dulu nggak paham. Ya. Atau temboknya keruak-keruak, kayu-kayu itu dikerikiti, dimakani oleh sapi atau kambingnya, terutama kambing domba. Apapun yang aneh itu dia makan. Ya, kenapa? Karena itu ciri utama dia kekurangan mineral. Tanah, tembok beton, itu salah ketik bukan betok tapi beton atau kayu, tulang kain, itu juga ada mineral dari situ. Dia secara alami bisa tahu itu ada sehingga dia makan. Kemudian bulunya juga kelihatan kasar, mirip-mirip cacingan. Bahkan bisa sampai rontok, trondol gitu kalau orang Jawa bilang ya. Sapinya kurus, tidak punya kekuatan, lemah. Kalau dia bunting gampang keguguran, beranaknya susah. Dan yang paling sering kalau di ternak-ternak perah yang produksi tinggi adalah hipokalsemia. Itu biasa ditandai dengan sapinya ambruk. Ya, sapinya ambruk. Tidak bisa kekurangan kalsium dia karena tubuhnya tidak punya keseimbangan dalam menyerap kalsium. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, manfaat suplementasi mineral itu apa? Nah, ini gambar sapi perah di luar ya, memakan mineral, diberikan mineral blok. Fungsinya adalah satu, memberi tambahan nutrisi pakan terutama yang mikro. Mineral itu mikro, sedikit dibutuhkan tetapi vital. Kemudian kedua, dengan ada keseimbangan mineral yang baik, ya, terutama kandungan kalsium dan protein dan fosfor, itu akan menyebabkan kecernaan juga akan meningkat. Bahkan penelitian menunjukkan kecernaan bisa meningkat 20%. Lumayan loh 20%. Seperlimanya dia makan lebih banyak. Ternak makan lebih banyak, konsumsi lebih banyak juga naik ya kan. Akan menyebabkan sapi lebih cepat gemuk kalau sapi pengukan. Untuk sapi produksi susu akan lebih baik produksi susunya. Artinya pakan yang digunakan akan lebih efisien dibandingkan dengan produksinya. Nah, ini tujuan daripada suplementasi mineral, menyeimbangkan yang belum seimbang. Ya. Kemudian untuk ternaknya sendiri gimana? Proses metabolisme lebih lancar, ternaknya lebih sehat. Kemudian kondisi tubuh induk, kalau dia indukan, dia tetap baik. Jadi jangan sekali-sekali menyepelekan, oh itu indukan kering itu sedang belum bunting, kita kasih pakan jerami saja. Iya, dia hidup. Tetapi kekurangan vitamin, kekurangan mineral, kekurangan protein, tidak imbangnya energi, ya akan menyebabkan ternak itu nggak gemuk-gemuk, ternak induk itu tidak akan bunting-bunting, ya silent heat, bahkan tidak bisa bunting.
Kadang-kadang seringkali peternak itu mengabaikan, wah ini sapi kering, ini induk belum bunting, pakannya seadanya saja. Makin dikawinkan makin tidak bunting karena dia kondisi organ reproduksinya tidak optimal, tidak dalam kondisi fit, ya, dibuahi oleh pejantan dia tidak akan berhasil. Kemudian kalau ternak-ternak yang berproduksi, maaf, saya agak bilang, ternak-ternak berproduksi tinggi, ya kita bisa meningkatkan pertambahan berat badan atau ADG-nya, produksi juga bisa meningkat, ya ternak-ternak produksi seperti saya sampaikan tadi, estrusnya akan terlihat, ya calving internal makin pendek sehingga kualitas pedet dan cemeh juga akan makin baik. Itu harapan kita, ya. Tapi ingat, namanya suplementasi itu adalah hal terakhir yang kita lakukan setelah semua yang lain terpenuhi, yang 3 tadi, serat, energi atau karbohidrat dan protein. Nah, mineral block itu apa? Kita bicara mineral block dulu. Ada 2 hal yang kita bicarakan, mineral block dan urea molasses block. Mineral block itu intinya adalah pakan tambahan. Berarti pakan tambahan itu kalau sudah pakannya tercukupi, pakan pokoknya baru kita tambahkan. Ya, bukan pakannya kurang, serumputnya kurang, sapi masih lapar dikasih nih percuma. Anda buang-buang uang. Ya. Jadi pastikan dia sapi udah kenyang. Ada kecukupan karbohidrat, ada kecukupan energi, protein, baru kita beri tambahan pakan. Nah, terutama di dalam mineral block, ini hanya mineral block, itu biasanya hanya mineral dan sedikit vitamin. Beberapa mineral mix ada kandungan vitaminnya, ada mineral mix yang tidak ada vitaminnya. Jadi kandungan di dalam mineral block itu sangat tergantung dengan mineral yang kita gunakan, mineral mix yang kita gunakan. Bahannya sederhana aja, cuma 4 sebenarnya, garam, semen, sama mineral premix. Ya, nanti kalau udah jadi kira-kira kayak gini nih bentuknya. Ya, ini mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini mineral blocks untuk kambing, ya. Kadar ukurannya hanya kita nyetaknya pakai pakai gelas, ya, gelas minuman mineral bekas, ya. Ini kalau dijilat rasanya asin nih. Ya, saya nggak akan jilat karena sudah banyak jilat. Rasanya antara semen sama garam, ya. Itu yang untuk kambing domba. Kalau untuk sapi agak lebih besar. Nah, seperti ini. Ya, kita cetak, ini cetakannya pakai peralon yang 4 inch, ya 4 dim. Kita cetak, bagusnya sebenarnya nanti dikasih lubang ini untuk gantungkan, tapi ini kemarin kita untuk penelitian jadi kita buat kotak seperti ini. Oke, nah kita lanjut dulu. Sekarang kan pertanyaan teman-teman, gimana buatnya? Nah, ini buatnya hanya 1 halaman ini aja. Mineral block ini resep saya ini saya sebut mineral block 411 supaya mudah diingat resepnya. 41. Kenapa 411? Ya bagus saja angka 411. Kalau dilihat dari kanan itu kan bacanya dibalik secara orang Arab kan jadi seperti tulisan 114, seperti tulisan Allah gitu. Jadi gampang mengingatnya, mudah-mudahan barokah, harapan saya kan begitu. Nah, tetapi sebenarnya 411 mengandung resepnya 4 kg garam, 1 kilo semen putih, dan 1 kilo mineral premix. Udah 411, hanya 3 bahan. Dan air secukupnya. Ya, satu saya 3 nih, ya, supaya gampang. Apakah harus semen putih? Bisa semen putih, bisa semen biasa. Cuma saya pribadi lebih suka pakai semen putih, nanti hasilnya seperti ini. Warna putih bagus, ya. Tetapi kalau kita pakai semen yang biasa, semen yang abu-abu, atau ada yang katakan semen yang hitam, ya, semen bangunan itu, ya nanti warnanya seperti beton bangunan. Jadi kalau orang nggak tahu ditaruh di kandang, dikira beton, ada yang naruh beton di dalam tempat pakan, dibuang malah, ya kan. Jadi ya harganya semen putih sama semen bangunan kan hampir mirip-mirip, ya. Nah, sebentar, gambar di belakang saya, set. Nah, di belakang saya, nah itu kecil. Sapi kan makan mineral blok yang warna putih. Nah, caranya gimana? Gampang. Garam 4 kilo, semen putih 1 kilo, dan mineral premix 1 kilo dicampur semua. Dalam kondisi kering dulu campur. Aduk, pastikan itu homogen. Setelah itu homogen, merata, kita tambahkan air sedikit-sedikit sambil tetap diaduk, ya, sampai menjadi adonan seperti adonan kalau kita buat campuran semen untuk kita bikin pondasi rumah. Jangan terlalu lembek dan jangan terlalu kering, ya, jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Kenapa kalau terlalu basah? Nyetaknya susah, ya kan. Apalagi kalau cetakannya itu bawahnya berlubang seperti yang kita pakai di fakultas, kita menggunakan pralon. Pralon otomatis dipotong, atas bawah berlubang.
Kalau dia terlalu lembek, airnya bleber. Bleber itu apa sih bahasa Indonesia? Airnya akan merembes, merembes dari bawah. Tetapi kalau pakai cangkir apa gelas minuman apa mineral bekas, enggak masalah gitu lembek ya. Cuma keringnya agak lama. Jadi campurkan sampai bentuk adonan atau kayak adonan kalau bikin bakwan gitu ya. Setelah itu kita masukkan dalam wadah. Wadah untuk mencetak. Saya kalau untuk kambing dan domba saya biasa pakai gelas ataupun botol aqua. Sebut merek ya. Gelas ataupun botol minuman mineral bekas ya. Yang saya masukkan situ. Kemudian kalau untuk kambing domba biasa saya kasih ini kolongan itu apa ya? Nih, nah kelihatan ya. Ini ada kucirnya. Ini adalah tali tambang kecil yang saya buat bentuk seperti gelang karet, diikat. Kemudian bagian ikatnya ditenggelamkan sampai ke dasar, ditusuk pakai bambu atau pakai piting atau apapun lah. Sampai ke dasar kalau bisa, ya. Setelah itu dia bisa dipegang seperti ini. Nah, ini nanti dicantolkan, digantungkan di kandang. Kenapa sampai bawah? Supaya nanti kalau yang dimakan atasnya dulu, yang habis atasnya dulu, dia nggak jatuh gitu kan. Kalau cuma separuh ini yang makan atasnya nanti bawahnya cekluduk jatuh lepas. Oke. Bisa begini, bisa juga tengahnya dikasih, kalau di lapangan kasih batang pisang lah, batang pisang yang kecil, bukan batang pohonnya tapi pelepah pisangnya. Nah itu kasih tengahnya atau kasih pipa sehingga nanti ada lubangnya, nanti kita bisa masukkan tali. Nah itu bisa kita pakai, terserah lah bagaimana. Cuma saya tidak menyarankan menggunakan kawat. Kenapa? Karena dijilat. Nanti kalau kawatnya ujungnya kena, nah itu yang kasihan, lidahnya, ya. Jadi usahakan gunakan bahan yang tidak berbahaya untuk ternak. Oke, setelah kita cetak, udah kita biarkan aja. 1-2 hari dia akan kering. Nah, kemungkinan jadinya besar sekali nih, gampang sekali karena kalau ini seperti nyampur semen. Pernah nggak saya gagal? Pernah. Saya buat gagal nggak bisa keras, pernah. Dengan peternak-peternak saya sampai bingung kenapa, apa yang salah. Kemudian Pak ini udah 2 minggu nggak keras-keras. 2 minggu bayangin, masa semen 2 minggu nggak keras. Setelah itu saya lacak, ternyata penyebabnya ada 2 yang sering terjadi kesalahan. Yang pertama, garam yang digunakan garam yang sudah banyu berair. Garam yang sudah lama, ya ini garam apakah harus garam kering? Tidak, garam krosok, garam kotak itu, balok itu boleh dihancurkan dulu halus, ya. Tapi pastikan garam apapun yang digunakan, garam beriodium juga boleh, agak lebih mahal. Bukan bagus ada beriodiumnya. Tetapi pastikan garam itu belum berair, bukan garam yang lama, masih garam baru. Semen juga gitu, jangan menggunakan semen yang sudah disimpan berbulan-bulan di dalam gudang, bahkan mungkin tahunan. Beli yang baru di toko besi, pastikan dia memang jualan semennya yang dindingnya bagus ya, bukan semen stok lama. Kenapa? Kalau semen stok lama dia kerasnya kan susah, garam berair juga akan menambah kadar air situ dan dia akan jadi lembek. Hati-hati saat nanti mencampur adonan itu, jangan tergesa-gesa menambahkan air, karena nanti dari garam itu juga akan keluar air gitu kan. Jadi kadang-kadang saya pelan, Pak, oh ini masih agak kering Pak, tambahin, tunggu sebentar, diaduk aja dulu. Nanti tahu loh kok jadi lembek ya, karena dari garamnya nanti akan keluar air ya. Oke, prinsipnya itu aja, garam dan semen harus baru ya, mineral premixnya juga baru. Nah, kualitas mineral blok 411 ini sangat tergantung dengan mineral premix ya. Tadi Pak Novi bilang bisa 25.000 harga per 6 kilo. Kan 1 tambah 4, 6 kilo. Ini resep untuk 6 kilo. Bisa murah 25.000 kalau Anda pakai mineral premix yang murah. Ya, ada yang harganya cuma 7 ribuan, 8 ribuan 1 kilo. Nggak etis kalau saya nyebut mereknya ya. Tapi ada di pasaran. Tetapi ada juga yang harganya sampai 70.000 1 kilo, 80.000. Silahkan panjenengan cek ingredient di belakangnya. Di belakangnya berarti ada ingredient, ada komposisinya. Lihat, bandingkan mana yang lebih banyak mengandung mineral selain gamping, selain kalsium. Ya, kebanyakan nanti pakai gamping dia. Gamping itu kan gamping itu ya batu kapur. Nah, batu kapur mineral, iya, batu kapur itu mineral. Tetapi kalau cuma kalsium tak ngapain? Lihat ingredient lain. Oke, itu cara paling gampang. Oke, jadi simpel sekali bikin mineral block, silahkan dipraktekkan. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke materi yang kedua. Ada yang namanya urea molasses block. Tidak hanya sekedar mineral, tetapi di sini ada juga urea dan ada molasses.
Membuat mineral block yang tadi saya sebutkan di awal, itu kemungkinan keberhasilan boleh katakan 99%. UMB ya butuh pengalaman. Ya. Kenapa? Ciri emulsis block mineral block yang baik ataupun UMB yang baik, urea emulsis block yang baik adalah dia keras, tetapi masih bisa dijilat oleh ternak. Jadi jangan sampai ternak itu gigit bisa coel itu apa sih bahasa digigit bisa dia kerowak ya sama coel ya, pokoknya digigit terus rompal ya, ada dia termakan. Jadi harusnya dia cukup keras sehingga dia harus dijilat sedikit-sedikit ya, tidak langsung habis, tidak seperti kita gigit sesuatu terkeroak ada bekas gigitannya, tidak, dia harus dijilat. Oke. Nah, itu yang keras yang bagus. Nah, masalahnya dengan UMB, penambahan urea dan molasis akan menyebabkan mineral block tadi itu menjadi lebih lembek. Urea dan molasis itu punya sifat seperti itu. Nah, sehingga saya buat penelitian waktu itu dan sudah meluluskan 2 mahasiswa S1 ya, untuk melihat seberapa baik si urea dan molasis block. Banyak resep di internet. Saya sudah coba. Rata-rata lembek. Ya. Sehingga ini yang akan saya sampaikan ini adalah penelitian dari mahasiswa S1 itu yang sudah lulus sekarang. Seberapa besar sih sebenarnya komposisinya. Nah, bedanya apa mineral block dengan UMB? Kalau mineral block itu isinya mineral dan kadang-kadang ada vitaminnya, tergantung pada mineral mix yang kita pakai. Tetapi kalau di UMB ada tambahan energi dan juga protein. Proteinnya dari urea, energinya dari molasis atau tetes. Plus ada mineral dan vitaminnya juga. Karena kita pakai juga ada mineral premixnya, ada juga semen. Semen itu mengandung mineral. Oke. Oh iya, sebelum lanjut, kadang-kadang mikir, bahaya nggak semen dikasihkan ternak? Ya kalau panjenengan pakan ke satu sak itu ke satu sapi ya bahaya. Tetapi ini sebenarnya isi semen, silakan dicek ya. Cek, cari pustakanya. Semen itu apa? Semisnya adalah mineral ya, batu kapur, kemudian pasir, itu mineral semua ya. Dalam jumlah tertentu dia tidak akan menjadi masalah. Oke. Jadi aman, insya Allah aman. Kenapa saya pakai resep yang selalu pakai semen? Karena itu adalah pengeras yang paling murah meriah dan tidak perlu menggunakan pemanasan. Istilahnya kalau di kampus ini namanya pembuatan secara dingin, karena kita nggak pakai dipanaskan. Ada buat UMB yang harus dikukus. Nah, saya dulu pernah mengajar seperti itu ke peternak, nggak ada yang mau mempraktekkan, repot mengukusnya Pak katanya. Oh ya udah, saya mencari metode yang lebih gampang dan akhirnya ketemu metode dingin ini. Oke, kita lanjut. Nah, karena dia ada urea itu merupakan kalau di istilah di kampus namanya non protein nitrogen atau protein selain nitrogen yang berasal bukan protein. Nitrogen bukan protein. Dan ini juga salah satu pembentuk daging, kan gampang ya. Atau menjadi bahan pembentuk daging untuk mikrobarumen. Dia gunakan NPN ini untuk pertumbuhan dia, mikrobarumen yang banyak di dalam intestinum, dalam usus akan diabsorb menjadi sumber protein bagi ternak. Artinya apa? Makin banyak NPN dengan batasan tertentu akan memperbanyak mikrobarumen. Makin banyak mikrobarumen, maka protein bagi inang alias sapi, kambing, dombanya juga makin banyak. Sehingga harapan kita ternaknya juga akan makin tinggi kandungan proteinnya alias dagingnya akan lebih banyak. Untuk ternak-ternak sapi perah, ternak perah, kambing perah juga akan produksi akan lebih banyak. Itu ya. Nah, cara buatnya bagaimana? Mirip dengan yang mineral block, hanya berbeda sedikit. Nah, kalau tadi di mineral block cuma ada 3, garam, mineral dan semen. Kalau di sini ya ada garam, ada mineral, ada urea, ada semen, ada molasis, ada gaplek. Ini resep yang udah dipakai ya. Jadi yang namanya semen, garam, dan mineral itu adalah yang pokok. Kemudian urea itu juga termasuk yang pokok, molasis yang pokok, gaplek itu istilahnya pengisi. Pengisi itu artinya apa? Bisa panjenengan ganti dengan bahan lain yang mirip. Ya, misalnya saya nggak punya gaplek Pak, saya mau ganti 40% itu pakai polar, silahkan, bisa pakai polar. Ya, ini persentase. Jadi kalau Anda buat 10 kilo atau 1 kilo, kalau 1 kilo berarti 5 on, 10 on, 10 on seperti itu. Oke.
Nah, kok 5 on, setengah on, 1 on, 1 on, ya oke lah, pokoknya gitulah, 5-10%, 10%, 25-40. Caranya sama, kan nambah nih, campur rata ya. Kalau saya biasanya molasis saya campur paling belakangan ya, karena itu dia akan menggumpal ya, dan molasisnya langsung dituang gitu, tapi pelan-pelan sampai diaduk. Urea, pastikan urea dan garam itu sudah dihaluskan ya, karena urea yang tidak dihaluskan nanti akan berbahaya kalau dia termakan dalam jumlah banyak. Oke. Dan di sini hati-hati, sekali lagi hati-hati, kenapa dia dalam tiap campuran kita kasih 5%, karena itu batas maksimum pemberian urea. Jangan dirubah kalau ureanya. Yang lain yang kalau resep ini udah kita coba, Anda mau ngubah silakan, yang dirubah gapleknya saja. Oh, saya mau kasih kombinasi itu antara pakai dedak sama polat, Pak. Silahkan, jumlah dedak dan polat maksimum 40%. Kalau yang lainnya sebaiknya tidak usah diubah, karena ini sudah terbukti resepnya yang paling baik. Apalagi kalau yang diubah urea dan molasisnya nanti bisa jadi lembek ya. Kalau jadi lebih keras tidak bisa, jadi lembek biasanya. Oke. Kita campur semua bahan ya. Kalau mau enak, molasisnya itu dicairkan di airnya juga. Ya, pastikan dulu airnya kira-kira tidak terlalu banyak untuk encerkan, sehingga saat kita campurkan dia molasisnya semua terpakai. Setelah itu kita cetak, sama prosesnya dengan buat mineral block. Setelah itu kita biarkan 1-2 hari dan selanjutnya bisa diberikan kepada ternak secara langsung. Nah, kalau dilihat di gambar ini, nah saya nutupi ya. Nah, saya tak bunyi dulu. Nah, itu kelihatan ya gambarnya, kelihatan. Nah, di situ kelihatan bahwa sapinya itu warnanya kalau OMB agak coklat, ya agak coklat. Kalau tadi mineral block itu warnanya dia lebih ke putih. Ini kali ini warna ke coklat, efek dari penggunaan tetes atau molasis. Nah, tips terakhir. Sekarang sudah jelas bagaimana membuat mineral block, bagaimana membuat urea molasis block, tetapi hati-hati, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini bisa berbahaya kalau diberikan kepada cempe atau pedet. Pastikan ini diberikan pada ternak dewasa, ruminansia dewasa. Ya, kalau sapi umurnya lebih dari 1 tahun, kalau kambing domba lebih dari 6 bulan. Kemudian pastikan per ekor per hari tidak lebih dari 100 gram untuk kambing domba dan setengah kilo untuk sapi. Jadi panjenengan kalau buat ini beratnya 2 kilo, berarti kalau untuk satu sapi tidak boleh lebih dari 1/4-nya. Oke. Kalau dia makan lebih dari 1/4-nya berarti ini mungkin terlalu lembek. Harus diwai lagi. Semennya ditambah, garamnya dikurangi. Oke. Kemudian yang kedua, ini hanya untuk ruminansia. Sapi, kambing, domba, kerbau. Tidak untuk unggas, kuda, babi, ataupun pedet atau cempe. Kemudian tidak usah dihaluskan atau diencerkan. Kenapa? Satu, kurang gawean, kurang kerjaan. Sudah dibuat keras begini, dihancurkan, dikasih air. Kan ngapain dibuat keras gitu kan? Kurang kerjaan betul gitu. Kedua, karena kalau dihaluskan, dia akan bisa mengkonsumsinya terlalu banyak, berlebihan, dan itu bisa berbahaya. Terutama kalau kita menggunakan yang UMB yang ada ureanya. Oke. Jadi pastikan dia itu tidak lebih dari 100 gram saon per pedet atau per kambing atau domba, dan setengah kilo untuk sapi. Oke. Dan ini juga ingat, ini adalah pakan tambahan, suplemen, bukan pakan pokok. Sapi, kambing, domba, dan juga kerbau tetap harus diberi hijauan. Mau lebih bagus harus dikasih konsentrat yang ada kandungan energi, karbohidratnya, dan kandungan proteinnya. Dan juga air harus selalu ada selama 24 jam, tidak hanya saat diberi pakan dan pagi dan sore saja. Sepanjang hari harus ada. Tiap pagi dibersihkan tempat makan minumnya, ember atau wadah pakannya, pada minumnya dikuras, diisi air yang bersih. Oke. Ini harus tetap. Jadi jangan terbalik, wah udah kayak suplemen mesti bagus, tidak. Suplemen itu hanya tambahan. Oke, saya kira dari saya itu dulu untuk hari ini.
untuk kali ini, uploadan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ke WA saya. Mohon maaf kadang-kadang saya itu kalau yang di YouTube tuh komen-komen di YouTube nggak sempat baca, nggak sempat membalas ya. Silahkan WA saja. Syukur-syukur nanti mau bergabung di grup Peternak Nusantara sehingga nanti bisa langsung ngobrol dengan teman-teman peternak Nusantara. Ya, sekitar 250-an itu Anda pertanyaan situ biasa akan dijawab ya. Nanti akan menjawab juga akan teman-teman sama peternak berbagi pengalaman tentang peternak, tapi syaratnya satu, kalau ikut grup saya tidak boleh upload yang aneh-aneh, sara politik yang aneh-aneh yang terkait itu tidak usah, hanya terkait yang peternakan saja. Oke, semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.